Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali kita bersyukur pada Tuhan pada sore hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Segera kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih kepadamu. Dari pagi hari hingga sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, di mana kami rindu datang bersekutu dengan Engkau, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir dan bertata di setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, hati kami benar-benar tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Sertai ibadah kami, sertai pelayanan kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami pada sore hari ini menjadi ibadah yang berkenan kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami siap untuk datang memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Yesus, Engkau setia. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Lagi katakan, Tuhan yang bersama kami. Amin Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Karena itu malam hari ini kami katakan, kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu Engkau Allah bersama dengan kami. Oh, haleluya. Tuhan yang bersama kami berjalan. Kami tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Amin. Haleluya, haleluya. Ku tak gentar, Bapa laku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau yang memegang penuh hidup kami Tuhan. Hanya Engkau jawaban di setiap kehidupan kami malam hari ini Tuhan. Engkau satu-satunya fokus kami datang beribadah malam hari ini Tuhan. Engkau yang layak terima pujian pengagungan kami malam hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ada
jemaat Tuhan imani pujian ini, katakan. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya Tuhan, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Katakan sampai akhir, sampai akhir di hidup. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidup sampai ku menutup mata. Oh, sampai ku menutup mata. Kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Oh, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang dengan segenap hati katakan sampai akhir. Oh, sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembah-Mu Tuhan, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai ini pengakuan setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami kan tetap menyembah pribadi-Mu yang ajaib Tuhan. Sampai ku menutup mata, kami kan tetap mengasihi-Mu Tuhan. Ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba. Sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri malam hari ini. Sampai akhir Tuhan, sampai amin, amin, amin Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan,
di hadapan hadirat Tuhan. Naikkan sembah sujudmu di hadapan hadirat Tuhan. Sebab Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima pengagungan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Naikkan sembahmu di hadapan hadirat Tuhan. Nikmati, rasakan hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas kita malam hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi Tuhan. Glory, haleluya. Yesus, Tuhan kami. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitu indah kasih-Mu Tuhan. Begitu indah anugerah-Mu bagi kami. Begitu indah rencana-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Tiada kata yang lebih indah Tuhan. Selain kami datang menyembah pribadi-Mu yang ajaib Tuhan. Tiada kata yang kami ungkapkan Tuhan. Selain kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan.
hari ini Tuhan kami bersuka cita karena kami punya Allah yang hebat di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima pengagungan. Mari yang siap bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Anak Allah Yesus namanya, kita angkat pujian ini. Sukacita katakan, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, amin, haleluya, oh haleluya, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti kau, sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Oh haleluya, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, katakan hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, Puji nama Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Kita akan lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Sebab Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita percaya saat ini kita adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Oleh darah anak domba kita diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Allah kita, kuasa yang diurapinya
iblis dikalahkan. Dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak. Lagi katakan, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Dengan sepenuh iman katakan, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Darah anak domba. Oleh kesaksian kita, sama-sama kita katakan, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Mari berikan sorak-sorak pengagungan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Aku telah diberikan kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku telah diberikan kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Padaku telah diberikan kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Saudara yang sama diberkati Tuhan, kita telah meninggikan, kita telah menyembah, kita telah mengagungkan Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bawa hidup kita untuk lebih lagi kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita perlu Tuhan. Selamanya hanya Kau Tuhan, satu-satunya kekuatan kami.
untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu sepenuhnya. Mari dengan sepenuh iman kita katakan di hadapan Tuhan. Kenal hatiku, hamba batinku tanpa hadirmu. Padaku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sama-sama katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seluruhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu sepenuhnya. Dengan sepenuh iman kita katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu sepenuhnya. Haleluya Tuhan. Kami mengimani hari ini Tuhan, bahwa setiap yang ada di dalam hidup kami itu adalah milik Tuhan. Hati kami itu adalah milik Tuhan. Maka sebab dari itu Tuhan, malam hari ini kami datang berkumpul Tuhan, memuji, menyembah, bahkan mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu. Biar setiap yang hamba katakan hari ini, itu datangnya dari Tuhan. Biar firman itu tertanam di setiap hati kami. Firman itu membawa kami terus kepada jalan, kebenaran, dan hidup. Hari ini Tuhan, urapi hamba, urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap spirit yang bukan dari Tuhan, yang coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan, kami bersatu hati, tolak itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dengar firman-Mu hari ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Yesus baik, amin.
Hari ini saya sangat bersyukur sekali pada Tuhan Yesus kalau bisa ada lagi di gereja ini untuk kembali memberitakan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dan berterima kasih banyak kepada Bapak Rohani, Bapak Gembala bersama Ibu yang sudah percayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Dan tidak berlambatan waktu, mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Yang sudah dapat tolong katakan amin. Mari kita baca bersama-sama firman Allah ini dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Haleluya saudara, karena ini adalah momen Paskah dan hari ini kita merayakan kebangkitan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada 2000 tahun lebih yang lalu. Maka saya beri tema kebenaran firman Tuhan ini, jangan takut, Tuhan Yesus telah bangkit. Jadi tema kebenaran firman Tuhan hari ini, saya memberi tema kebenaran firman Tuhan, jangan takut, Tuhan Yesus telah bangkit. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Karena saudara, kebangkitan Yesus adalah iman kita, saudara. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah iman orang percaya. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka orang percaya adalah kita semua sia-sia untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah iman orang percaya. Nah saudara, coba kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-14. Coba kita buka, tolong tampilkan di slide, saya mau baca di slide. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Firman Allah bilang begini ya, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi jelas sekali saudara, bahwa kebangkitan Yesus adalah iman, adalah dasar iman kita. Jadi jelas tanpa kebangkitan Yesus, iman kita sia-sia. Maka saya beri tema firman Allah, jangan takut, Tuhan Yesus telah bangkit. Kenapa saudara? Karena yang pertama, saya beri tema karena jangan takut karena kematian sudah dikalahkan. Nah coba saudara perhatikan kembali dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-55 sampai dengan 57. Nah firman Allah bilang begini kan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, saudara. Jadi jelas sekali saudara, kematian sudah dikalahkan atau maut sudah dikalahkan. Nah, Jumat Agung adalah peristiwa di mana Yesus mati. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dia bilang di bukit Golgota waktu dia disalibkan, Yesus bilang, Bapa, di dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Yesus jelas bilang itu.
di bukit Golgota, waktu tangan kanannya dipaku, tangan kirinya dipaku, pasang mahkota duri di kepala, kaki kiri, kaki kanan dipaku. Yesus bilang, Bapa, di dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jelas Yesus mati pada waktu itu. Tapi waktu Yesus mati, dia pergi ke alam maut, saudara. Dia pergi ke alam maut. Dia obrak-abrik kerajaan maut pada waktu itu. Yesus obrak-abrik kerajaan maut dan dia ambil kunci kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, hari ini, di momen kita merayakan kebangkitan Yesus, jelas sekali bahwa Yesus itu bangkit. Haleluya. Waktu Yesus bangkit, saudara, dia naik ke sorga, disaksikan oleh begitu banyak orang pada waktu itu. Dan jelas hari ini, Yesus berada di dalam kerajaan sorga. Dia pemegang kunci kerajaan sorga. Benar bukan? Dia pegang kunci kerajaan maut, dia pegang kunci kerajaan sorga. Maka jelas hari ini saudara, kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada orang yang dapat tutup jalan. Kalau Tuhan yang berkati Anda, tidak ada orang yang dapat menghalangi berkat itu. Tapi sebaliknya saudara, kalau Tuhan yang tutup pintu berkat, maka tidak ada orang yang dapat buka pintu berkat itu. Karena hari ini saudara, Yesus pemegang kunci kerajaan maut dan kunci kerajaan sorga. Karena kematian sudah dikalahkan, itu juga tercatat saudara dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Ibrani pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Firman Allah bilang begini ya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-14, coba ayat yang ke-14. Karena anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, saudara. Jelas sekali hari ini, orang percaya punya backingan, saudara. Siapa backingan orang percaya? Adalah Yesus. Haleluya. Saudara, kalau kita punya backingan Yesus, saudara, orang mau niat jahat kepada Anda, Yesus yang sanggup menghalangi setiap niat orang jahat. Amin, saudara. Orang yang coba membuat Anda celaka, kalau Anda punya backingan Yesus, tidak ada yang dapat mencelakakan Anda selain Tuhan izinkan, saudara. Haleluya, saudara. Baru-baru sempat viral di media sosial, di TikTok, di YouTube, di Facebook, saudara. Terjadi gempa bumi di kota Manado, di Sulawesi Utara. Dan kekuatan gempa bumi itu sama dengan yang terjadi di Palu. Jadi kekuatan gempa bumi itu yang terjadi di Manado dan di Palu itu sama katanya. Tapi anehnya, waktu gempa bumi yang terjadi di Manado, tidak jadi gempa bumi, tidak jadi tsunami, tidak jadi seperti yang terjadi di Palu pada waktu itu kan. Ada yang bilang begini, oh backingan orang-orang Manado itu luar biasa. Sebab ada patung Tuhan Yesus yang memberkati di sana. Ada yang bilang begitu. Saya juga punya iman begini, saudara, bahwa di sini Tuhan bukakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang biasa-biasa saja. Tapi ternyata, saudara, Tuhan membuka mata orang percaya di waktu itu bahwa
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang spektakuler dan maha kuasa. Amin, saudara. Maka jelas sekali, saudara, di hari-hari ini, saudara jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Benar bukan? Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Amin. Hari ini percaya Tuhan Yesus sampai mati percaya Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Nah, saudara, jadi saudara, kenapa saya buat tema jangan takut Tuhan Yesus telah bangkit, saudara? Karena kematian bukan akhir bagi orang percaya. Tapi saudara, Yesus sudah menang sehingga maut tidak ada lagi dan tidak menakutkan, saudara. Makanya banyak orang percaya hari ini. Banyak orang yang percaya takut mau mati. Ada yang takut mati sini? Yang takut mati, yang takut mati. Ada yang takut mati? Tapi jelas sekali saudara, bagi orang percaya ternyata kematian itu bukanlah maut, saudara. Karena janji orang percaya kalau dia mati di dalam Tuhan, dia melakukan apa yang firman mau, maka dia akan bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Haleluya, saudara. Maka jelas sekali saudara, kalau orang percaya, dia tidak takut maut kalau mati. Karena jelas kalau dia tahu dia mati, dia mau kemana, dia tahu tempatnya di mana, saudara. Kalau orang yang takut-takut mati, pasti dia punya keterikatan. Aduh, kita belum bertobat hari ini, no. Bagaimana kalau kita mati ini menit? Pasti orang itu ketakutan karena dia masih punya keterikatan dosa yang dia belum bereskan kepada Tuhan. Pasti dia akan berpikir begini, Tuhan, kalau kita mati sebentar, kok kita masih punya keterikatan dosa, kita mau pergi mana Tuhan? Tapi kalau orang percaya yang dia lakukan firman Tuhan dengan benar, melakukan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau dia mati, dia punya janji sorga, saudara. Haleluya. Saya tahu semua kita di sini pasti maunya pergi sorga, bukan? Benar bukan? Tidak ada yang suka mau masuk neraka, saudara. Siapa tuh orang mau suka masuk neraka? Semua kita yang ada di sini ingin masuk surga. Haleluya. Jadi saudara, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena masa depan atau kematian. Karena kita punya hidup yang kekal, saudara. Jadi artinya kita tidak perlu takut akan kematian atau masa depan, saudara. Bagi orang percaya, kita punya hidup yang kekal. Haleluya, saudara. Banyak orang kaya, tapi dia katanya, Elon Musk, contoh ya, Elon Musk yang orang terkaya nomor 2 ke nomor 1 di dunia. Dia punya satelit Starlink namanya. Dia pernah unggah di media sosial, dia bilang begini, hari-hari ini saya nak punya damai. Saudara bayangkan, dia mau mandi air panas, hari ini air dingin, mau berangkat ke mana-mana, punya fasilitas, punya jet pribadi, tapi dia bilang dia tidak ada damai. Saudara, ternyata di sini, untuk mau dapat kedamaian ternyata tidak cukup jadi orang kaya, saudara. Benar bukan? Tapi untuk dapat damai, saudara, Anda harus datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Maka ada firman Allah bilang begini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, saudara. Jadi konteks untuk dapat damai, bukan nanti tunggu jadi kaya raya kok ada damai. Saudara punya Tuhan hari ini, damai sejahtera itu akan tinggal di dalam Anda. Saudara percaya Yesus hari ini, kekekalan itu ada bagian kepada Anda. Anda punya bagian, punya hak istimewa dari Tuhan. Hak warisan sorgawi dari Tuhan. Yaitu apa? Kekekalan, saudara.
Yang kedua, saudara, kenapa saya beri tema jangan takut, Tuhan Yesus telah bangkit. Yang kedua, saudara, jangan takut karena janji Tuhan digenapi. Kenapa digenapi, saudara? Dalam Matius 28 ayat 6. Coba saudara buka. Dalam Matius 28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi jelas sekali saudara, janji Tuhan digenapi. Itu juga terdapat dalam Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 33. Lukas pasal 18 ayat 31 sampai dengan 33. Coba saudara buka. Khotbah ini saudara, saya belajar, saya susun itu 2 jam sebelum datang khotbah di sini saudara. Jadi karena kaget, jadi saudara, misalnya salah ayat, saudara jangan berasumsi negatif ya. Tapi saya ini berusaha susun khotbah ini karena kebetulan Bapak Gembala kasih tahu sudah ketekad. Jangan lupa sebentar jam 6 khotbah. Haleluya. Jadi khotbah ini saya susun 2 jam sebelum saya memberitakan firman Tuhan ini. Tapi saudara, saya susun ini supaya jemaat Tuhan paham dengan firman Tuhan saudara. Coba kita buka dalam Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 33. Firman Allah bilang begini ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Ayat 32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina, dan diludahi. Ayat selanjutnya. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit, saudara. Jelas sekali kita menyembah Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit, saudara. Haleluya, saudara. Yang ketiga dari tema kebenaran firman Tuhan Allah ini, yang ketiga, jangan takut karena Yesus hidup dan menyertai. Coba saudara buka dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Firman Allah bilang begini, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas firman Allah mencatat bahwa dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 19, firman Allah jelas bilang begini, karena aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Itu yang Yesus bilang kepada setiap orang percaya. Dia berikan informasi pewahyuan sampai hari ini. Dia bilang, aku hidup, kamu dapat hidup. Dia jelas bilang, karena aku hidup, maka kamu pun akan hidup, saudara. Artinya, saudara, ada banyak orang hari-hari ini kelihatan hidup. Berjalan bagus. Punya kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi ternyata mereka mati. Karena punya keterikatan dosa. Keterikatan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Maka saudara, waktu dia punya keterikatan dosa, maka dia punya sifat khawatir, cemas, ketakutan. Orang kalau dia khawatir, cemas, ketakutan, tidak ada damai sejahtera, itu contoh orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
dia pasti nggak akan khawatir, nggak akan takut, nggak akan cemas. Kenapa? Karena Tuhan secara otomatis menghidupkan damai sejahtera di dalam hatinya. Dia pasti akan bilang begini kepada Tuhan, saya punya masalah hari ini, tapi saya punya iman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Haleluya. Dia punya proses hari ini, pasti dia akan bilang begini kepada Tuhan, saya boleh ada pergumulan hari ini, saya boleh ada proses hari ini, tapi saya percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Itu iman orang percaya hari ini. Dan jelas, waktu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke sorga. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, coba kita perhatikan ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Allah bilang begini ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waktu Yesus terangkat di sorga, disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Dia bilang dia tidak meninggalkan kita sendiri. Tapi ada Roh Kudusnya yang dia tinggalkan bagi orang percaya. Roh Kudus itu secara otomatis yang mengajar saya dan saudara. Roh Kudus itu secara otomatis yang memberikan penghiburan bagi saya dan saudara. Roh Kudus itu secara otomatis bekerja buat Anda untuk menolong Anda. Maka hari ini saudara, kita di sini, kita tidak sendiri. Kita punya satu pribadi Tuhan yang namanya Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati Anda? Kalau hari ini Anda mulai kehilangan damai sejahtera, minta kepada Tuhan, biar Tuhan terus tambahkan berkat damai sejahtera bagi Anda. Amin. Supaya Roh Kudus itu akan mengajar Anda sebagai ibu rumah tangga yang baik. Roh Kudus itu akan mengajar Anda. Roh Kudus itu akan mengajar Anda sebagai kepala rumah tangga yang baik. Anak-anak muda, Roh Kudus itu akan mengajar Anda untuk menjadi generasi emas, generasi yang membawa berkat bagi keluarga. Haleluya. Maka hari ini saudara, dengar baik. Tuhan Yesus sudah ada di sorga, tapi Roh Kudus ada di tempat ini. Amin saudara. Mari kita pejamkan mata kepada Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Glory bagi nama Yesus. Saudara punya waktu 3 menit ke depan. Ambil hubungan pribadimu dengan Tuhan hari ini. Haleluya Rohul Kudus. Haleluya Rohul Kudus. Berikan pujian kepada Tuhan yang terbaik. Saudara butuh Tuhan hari ini. Semua kita yang ada di ruangan ini membutuhkan Tuhan. Maka hari ini engkau minta kepada Tuhan, biar berkat damai sejahtera itu turun atas kita. Berkat damai sejahtera itu tinggal dalam keluarga kita. Roh Kudus itu ada bersama dengan Anda. Minta pada Tuhan. Hari ini mungkin di antara kita punya banyak masalah, punya banyak pergumulan, mulai kehilangan iman kepercayaan kita kepada Yesus, mulai meragukan kuasa Tuhan. Tapi dengar baik, Tuhan mau dengar orang yang mau meminta. Carilah, mintalah,
maka Tuhan akan mendengar Anda. Itu firman yang bilang, dan itu pasti digenapi bagi orang percaya. Maka engkau punya kesempatan untuk meminta hari ini, punya kesempatan untuk cari lebih dekat, untuk datang kepada Tuhan. In Jesus name. Haleluya, Rohul Kudus. Engkau yang butuh Tuhan, coba angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Engkau yang butuh Tuhan, angkat kedua tangan tinggi-tinggi di atas kepalamu. Angkat tangan tinggi-tinggi di atas kepalamu. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Tangan-tangan ini butuh Engkau Tuhan. Kami imani hari ini Tuhan, bahwa Tuhan sudah ada di sorga. Tapi Roh Kudus itu ada bagi kami hari ini. Roh Kudus turun atas kami hari ini. Haleluya, Roh Kudus. Biar api Roh Kudus menyala di dalam hidup Anda hari ini. Mungkin api Roh Kudus itu mulai padam. Engkau mulai kehilangan damai sejahtera. Roh Kudus itu mulai padam. Tapi dengan baik hari ini, engkau minta pada Tuhan, Tuhan, kembalikan api Roh Kudus, bakar kami Tuhan. Haleluya, Roh Kudus. Roh Kudus sedang berkobar dalam hidup Anda hari ini. Haleluya, Roh Kudus. Engkau yang punya keterikatan apa saja, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, hari ini sebagai hamba Allah berdoa untuk Anda yang cemas, untuk Anda yang takut, untuk Anda yang khawatir. In Jesus name, di dalam nama Yesus, lepas keterikatan kekhawatiran, lepas keterikatan kecemasan. Haleluya, Roh Kudus. Angkat dua tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Angkat dua tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Tangan-tangan ini butuh Engkau. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Di atas kepala, di atas kepala. 1 menit, 1 menit. Terus. Ini hormat kami kepada Tuhan. Ini hormat kami kepada Tuhan. Ini hormat kami kepada Tuhan. Glory. Haleluya. Terus kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terus. In Jesus name. Jesus name. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus. Hari ini setiap kita dilawat oleh Tuhan. Roh Kudus mulai menjamah Anda. Masih ada yang mengeraskan hati kepada Tuhan. Engkau harus buka hati kepada Tuhan. Jangan biarkan asumsi negatif. Jangan biarkan ketakutan, kecemasan itu menghalangi damai sejahtera untuk tinggal dalam hati Anda. Anda harus punya iman hari ini. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Kalau damai sejahtera tinggal dalam hidup Anda akan berjalan di tengah badai, saudara. Haleluya, Roh Kudus. Amin.
Semua angkat kedua tangan kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Biarkan Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Yes. Yes, haleluya. Buka hati untuk jamahan, bersorak penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar. Haleluya Yesus. Hari ini saudara, saya percaya setiap kita yang datang dengan kekhawatiran, yang datang dengan ketakutan, yang datang dengan keterikatan dosa. Hari ini ketika Anda keluar dari pintu depan gereja ini, setiap keterikatan itu sudah dilepas. Jesus name. Haleluya Yesus. Katakan ku buka hati. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lagi katakan ku buka hati. Oh haleluya. Saja pun kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Oh di hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Engkau Tuhan yang menciptakan manusia. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur, kami bersuka cita. Firman-Mu datang kepada kami anak-anak-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu setia kepada Engkau. Karena kami tahu melalui kebangkitan-Mu kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan kematian-Mu Tuhan. Karena itu biarlah melalui kematian-Mu kami boleh berubah. Hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kami disucikan oleh Tuhan. Dan kami layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Engkau melihat kami semua anak-anak-Mu masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Ini bukan semata-mata rutinitas kami, tetapi benar-benar kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu mengagungkan akan nama-Mu. Biarlah kuasa kebangkitan itu ada dalam hati kami. Sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Sama-sama kita angkat pujian ini.
bersama-sama kita katakan, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang sangat dahsyat, Allah kami yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini buat setiap perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Amat terlebih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Engkau tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat mengerti, kami dapat pahami, kami dapat praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang akan membawa kami untuk semakin hari kami semakin bertumbuh menuju arah Kristus. Biarlah Roh Kudus yang akan membawa kami semakin hari kami semakin mengenal pribadi-Mu Tuhan. Keurapi hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan terus pakai dia dimanapun dia berada. Biarlah pengurapan Tuhan terus menjadi milik bahagian hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami telah memberikan korban syukur kami. Kecil besarnya Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk pembangunan gereja kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Sebab anugerah Tuhan besar bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, amin Tuhan. Melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, Semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya. Kembali kami datang memberikan puji-pujian kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami katakan segala kemuliaan, pujian, hormat,
Pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kau Raja di atas segala raja. Tuhan yang kami puji dan muliakan. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib. Karya-Mu dalam kehidupan kami. Kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Memberikan kami pengharapan yang luar biasa. Akan kehidupan kami dalam kekekalan. Kami percaya Tuhan. Engkau telah menyediakan yang terbaik. Untuk kehidupan kami. Dengan kesetiaan kami. Kami setia mengasihi Tuhan. Kami setia mencintai Tuhan. Kami berjalan dalam kebenaran. Kehidupan yang kekal menjadi bagian kehidupan kami. Kami telah puji, muliakan, tinggikan Tuhan. Mendengarkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami percaya berkat-berkat rohani telah Engkau curahkan, alirkan. Menjadi bagian kami semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang hadir malam hari ini. Sepanjang minggu kembali mereka akan beraktivitas dalam usaha pekerjaan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kami memohon uluran tangan Tuhan. Kami memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau sertai kami. Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan kami manusia yang terbatas. Tapi kalau ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami bisa menanggung segala perkara, segala situasi kondisi yang ada. Kami percaya Tuhan akan membela umat-Mu, memampukan mereka, menyanggupkan mereka. Bahkan dalam jerih lelah mereka, usaha dan pekerjaan mereka, biarlah di dalam nama Yesus, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan, tercurah berkat menjadi bagian umat Tuhan yang ada. Perlindungan Tuhan yang sempurna ada bagi kami. Kami terhindar dari mara bahaya kecelakaan. Tuhan naungi kami dengan perlindungan yang sempurna. Kami aman di sepanjang minggu ini. Oleh karena Tuhan memelihara kami, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk sanak keluarga kami, orang-orang tua kami yang terpisah jauh dari kami. Dimanapun mereka berada, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati, menjaga, memelihara mereka. Hikmat Tuhan menjadi bagian mereka yang dalam pendidikan. Diberkati usaha yang sudah bekerja. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami, keluarga dimanapun kami berada, mereka juga akan ada dalam kasih karunia Tuhan. Amat terlebih taruh roh yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, ada dalam hidup mereka. Hal itu akan membawa mereka melihat hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan mereka. Hari ini kami telah berkorban, melayani Tuhan. Kami percaya apa yang kami berikan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan sanggup untuk balas berkat lebih dari apa yang kami harapkan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara. Mulai hari ini kita selalu menikmati kasih karunia dari Tuhan Yesus. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu. Kiranya sukacita, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menyertai hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.